Halo men, selamat datang di video pertama aku men ya. Di video aku ini men, aku akan membawakan ataupun mencoba membawakan beberapa prediksi pertandingan sepak bola dari seluruh penjuru dunia men ya. Untuk kali ini men, di video pertama aku nih men ya, welcome men ya, selamat datang men. Aku akan mencoba membawakan 3 match ataupun 3 pertandingan men ya. Yang pertama nggak lupa men, aku tanyakan apa kabar kalian semua para menku yang udah singgah di video aku nih men. Mudah-mudahan kalian tuh semua sehat-sehat aja lah men ya, dimanapun kalian berada, yang lagi beraktivitas apapun, mudah-mudahan semua aktivitasnya berjalan dengan lancar men ya. Oke men, next di video aku kali ini men, 3 pertandingan yang akan aku coba review atau aku coba prediksi men ya. Yang pertama men, ada dari lanjutan Liga Norway men, ada si Molde bertemu dengan si Sarpsborg men ya. Yang kedua dari lanjutan Liga Ceko men ya, divisi satunya nih men, ada Slavia Praha bertemu dengan Haradec Kralov men. Dan yang ketiga atau terakhir ada lanjutan Liga Brazil Serie A men, ada si jawaranya Brazil men, Flamengo bertemu dengan América Mineiro men. Next, tanpa basa-basi men, kita lanjut aja langsung intip men, preview pertandingan yang pertama. Si Molde bertemu dengan Sarpsborg 08 men. Kita terbang ke Norway men untuk mengintip statistik dari kedua klub ini men. Kita udah nyampe di di negara Norway men, tampaknya di kota Molde men, yang bertemu dengan si Sarpsborg men ya. Di sini ada beberapa pemain dari kedua klub men ya. Dari Molde sendiri men, di sini ada 2 pemain yang udah dipastikan gak akan main dicoret namanya gitu loh men. Sedangkan 1 pemain dari si Sarpsborg men, ada 1 pemain dan 1 lagi masih dipertanyakan men. 2 pemain dari si Molde ini men, ada si Ekrem dan juga Ellingsen men. Sedangkan nyebrang ke kubu Sarpsborg men, di sini ada Marcus Odegaard men. Di sini cedera, nggak tahu cedera apa men. Dan 1 pemain si Thomasen di sini masih dipertanyakan men. Next, kita lanjut ke peringkat men atau klasemen sementara dari kedua klub ini men ya. Si Molde di sini men duduk anteng posisi 5 men, 15 pertandingan mengumpulkan 26 poin. Sedangkan si Sarpsborg membuntuti di belakangnya men ya, di posisi ke-7 hanya selisih 5 poin men ya, 21 poin dari 14 pertandingan men ya. Dua-duanya adu sikut men ya. Kita lanjut next ke 5 pertandingan terakhir dan head to head kedua tim men ya. Si Molde sendiri men, 5 pertandingan terakhir trennya men cukup positif men, 4 kali menang dan hanya 1 kali mengalami hasil draw men ya, bukan kalah tapi draw tuh imbang men ya. Itu juga bertemu dengan si Bodo men ya, si Glim men ya, bermain di sebagai tandang men ya. Tim tamu mereka berhasil menahan tuan rumah 2-2. Sedangkan si Sarpsborg men, di sini 5 match terakhir men, 3 kali kekalahan beruntun di akhir-akhir pekan ini men ya. Dibantai Strømsgodset men 5-2 men ya, dan sebelum itu tapi mereka membantai si Sandefjord men ya, bermain di depan publik sendiri mereka menghajar si Sandefjord 6-1 men, luar biasa men. Sedangkan untuk head to head ataupun adu jotos dari kedua tim ini men, si Molde di sini 4 kali menang men, si Sarpsborg 1 kali menang men, dan kemenangan terakhirnya itu cukup jauh sekitar 2 tahunan yang lalu men. Jadi di sini bisa dibilang Molde lah men ya untuk menjagokan dari match ini men, tapi kita nggak tahu juga pur-purannya men. Next, kita balik lagi men ke halaman si Bandot men ya, untuk melihat pur-puran handicap ataupun over under yang diberikan oleh si Bandot. Oke men, kita udah nyampe di halaman si Bandot men ya, yang putih-putih layar gini lah men ya. Ini layar si Bandot, halaman si Bandot ini men ya. Ada si Molde bertemu dengan si Sarpsborg men ya. Di sini si Bandot menyediakan untuk handicap terkecil ada 1 dan juga 1/4. Sedangkan over under men terkecil di sini ada 3,5 dan juga 3/4 men ya. Aku di sini menjagoan Molde udah pasti lah men ya, men juga pasti sama. Kalau untuk pur-puran men, aku di sini ngepur 1/4 men dan mengambil over 3,5 men, dengan prediksi skor menurut dari aku selisih 2-3-1 men. 1 untuk si Sarpsborg men, karena apa? Karena ya selisihnya pun nggak jauh-jauh kali di klasemen sementara mereka ini men ya. Kenapa juga aku ngambil 1/4 men? Karena ya men juga bisa lihat sendiri, hanya beda 1/4, pilihannya kalah separuh dan menang separuh. Tapi dari odds ini men cukup telak men ya, cukup lumayan men ya, 0,2 men ya, hampir lumayan jauh lah bisa dibilang men ya. Oke men, tanpa basa-basi lah men ya, kita lanjut next, ada ke pertandingan kedua men, dari lanjutan Liga Ceko divisi 1 men. Slavia Praha bertemu dengan Haradec Kralov men. Next, kita terbang ke Ceko men, tepatnya ke kota Slavia men ya, untuk mengintip statistik dari kedua klub ini men.
Kita udah nyampe di Ceko men, di kota Slavia men ya, bertemu dengan Haradek Kralov men ya. Beberapa pemain men seperti biasa dari kubu si Haradek di sini, Slavia sorry men ya, dari kubu Slavia men di sini Slavia Praha men ya. Ada dua pemain yang udah dicoret namanya men. Sedangkan dari si Haradek men di sini dua pemain yang masih dipertanyakan. Si Pek Sinyan dari kubu Slavia men, Harazim Sasinka men dari kubu si Haradek men. Next kita lanjut ke klasemen ataupun peringkat sementara dari kedua klub ini men. Sepertinya ini liga baru dimulai men, dan ini match pertama men ya di tahun 2023-2024 men ya. Di sini si Haradek posisi 2 men, tapi masih 0-0-0 semua men. Sedangkan Slavia posisi 11 0-0 juga men ya. Enggak patokan ini men ya, 1 2 sampai 16 ini men ya, enggak men ya, karena belum ada match men, masih baru mau dimulai men ya. Kalau gitu kita lanjut ke head to head dan 5 pertandingan masing-masing kedua klub men ya. 5 pertandingan masing-masing kedua klub men. Slavia men di sini partai friendly men atau persahabatan men, hampir sapu bersih, hanya 1 kali draw di pertandingan terakhir mereka men ya. Sedangkan si Haradek men 5 pertandingan terakhir men, di sini juga liga friendly atau liga persahabatan men ya, juga hampir sapu bersih kemenangan men, tapi sini bedanya 2 kali draw men ya. Sedangkan si Slavia tadi 1 kali draw, cukup berimbang lah men kalau aku bilang men ya. Untuk pertemuan head to head atau adu jotos dari 5 pertandingan terakhir kedua tim men ya, di sini si Haradek 2 kali menang, Slavia juga 2 kali menang, dan satu lagi hasilnya draw men ya. Draw itu di pertemuan terakhir mereka men, sekitar 2 bulanan yang lalu ya. Bermain di Slavia, bermain imbang mereka men ya, 1-1 men ya. Kalau gitu aku juga cukup bimbang ini men ya, memberikan prediksi, tapi sebelum nengok-nengok si ini lah men ya, halaman si Bando tadi men ya, nggak tahu juga, jadi kita balik aja lah men ya ke halaman si Bando untuk melihat pur-puran yang diberikan oleh si Bando ya men ya. Balik ke halaman si Bando, Slavia Praha bertemu Haradek Kralov men. Di sini handicap terkecil si Bando menyediakan 2 dan juga 2/4 untuk keunggulan tuan rumah atau si Slavia Praha men. Sedangkan over under terkecil ada 3/4 dan juga 3,5 men. Terus terang men, di sini men aku menjagokan Haradek tapi tampung men, ataupun nahan lah men ya. Aku di sini tampung 2 men ya. Untuk mengambil over under di sini aku ambil under 3,5 men ya, karena skor prediksi menurut aku sih, kalau ditengok dari head to head dan juga 5 match masing-masing men ya, di sini bakal berimbang men ya. Walaupun Slavia Praha tuan rumah, aku prediksi aku di sini 1 sama men, atau mungkin ya kemungkinan sih bisa menang Slavia lah men, tapi tipis 2-1, masih tetap menang di pur 2 men ya. Dan juga untuk over under juga kita masih menang setengah men ya. Oke men, next aku ingatkan kembali untuk para mambenku ya, udah udah ngintip lah men, udah singgah di channel aku, di video aku nih men, tetap pantau men odds kita sampai pertandingan akan berlangsung men, karena semakin banyak pemain-pemain di luar sana men yang megang si A, si B, si C sampai si Z, maka oddsnya juga akan semakin berubah men, naik turun men ya, kayak ular tangga men ya. Oke next kita lanjut ke pertandingan terakhir men, atau pertandingan ketiga dari lanjutan Liga Brazil Serie A men ya. Flamengo men, premannya Brazil men ya, bertemu dengan Amerika Mineiro men. Next kita terbang ke Brazil, cukup jauh ke benua Amerika men ya. Udah nyampe di kota Flamengo men. Di sini ada beberapa pemain yang udah dipastikan gak akan bermain, sedangkan yang masih dipertanyakan dari kedua tim ini kosong men ya. Yang nggak bermain aja nih yang ada di sini men ya. Dari kubu Flamengo men, 1 pemain Vulgar namanya Vulgar tapi cedera di sini men. Sedangkan dari Amerika Genere men, di sini ada 4 pemain men, Addison, Dada Bolmonte, Mikael dan juga Ricardo Silva nih seperti pemain-pemain uzur, mantan-mantan dari IPL Liga Inggris men, pernah bermain di Birmingham kalau aku nggak salah men ya. Kalau nggak salah berarti betul men ya. Next men, kita lanjut ke peringkat atau klasemen sementara dari kedua klub ini men. Di sini udah hampir setengah musim men, setengah liga udah dijalani dari liga-liga Brazil ini men ya. Flamengo di sini 15 match, posisi 2 men, 27 poin men. Sedangkan si Amerika Mineiro men 14 pertandingan 9 poin men ya. Cukup telak men. Di sini kalahnya juga paling banyak men, 9 kali, hanya menerima ataupun mendapatkan 2 kali kemenangan men ya. Kekalahan beruntun cukup tragis men ya. Next men, kita lanjut ke head to head dan 5 pertandingan masing-masing kedua tim.
Flamengo sendiri men 5 pertandingan terakhir men trennya cukup positif, 3 kali menang dan 2 kali imbang men ya, hampir sapu bersih men. Sedangkan si Amerika men di sini 3 pertandingan terakhir 5 pertandingan terakhir sorry men ya, 3 kali beruntun kekalahan maksud aku men ya, dan 2 kali mendapatkan hasil kemenangan men. Kemenangan terakhir juga didapatkan pas Copa men yang berlawan si Colo-Colo, sepertinya si Liga Kasta 2 dari Brazil Colo-Colo nih men, dibantai Colo-Colo 5-1 men, bermain di depan publik sendiri men. Sedangkan untuk head to head 5 adu tumbuk terakhir men, di sini Flamengo hampir sapu bersih 3-0 men ya. Flamengo menang 3 kali dan drawnya ataupun serinya 2 kali. Di sini Amerika nggak ada menang sama sekali men ya. Next men, kita lanjut aja lagi men, balik ke halaman si Bandot nih men. Mumpung suaraku udah mau habis ini men, kebanyakan bacot, kebanyakan cekcok aku men. Kita langsung next balik ke halaman si Bandot untuk melihat pur-puran diberikan oleh si Bandot. Udah nyampe di halaman si Bandot men, Flamengo melawan Amerika Mineiro men ya. Di sini saya handicap terkecil men, si Bandot menyediakan 1 men paling kecil dan juga 1/4. Untuk over under terkecil ada 2/3/4 dan juga 3 men ya. Aku menjagokan Flamengo udah pasti ngepur 1/4 men ya. Aku mengambil over 3, skor prediksi menurut aku 3-1 bakal dimenangkan si Flamengo men ya. Karena si Amerika Mineiro ini ya tahu sendiri lah men ya, agak di bawah-bawah, tapi dia produktivitas untuk mencetak golnya ada men ya. Tadi kita lihat sendiri dia tuh dari 14 pertandingan ada sekitar 19 tadi kalau nggak salah aku men ya. Berarti dia bisa nyetak gol, hanya saja kebobolannya lebih banyak men ya. Jadi lebih sering kalah lah gitu lah kira-kira men ya. Oke men, udah 3 tim aku review untuk video aku kali ini men ya men. Ini video pertama aku men, aku minta dukungan dan support dari semua para mamen-mamenku yang udah singgah di sini men ya. Dan untuk semua para mamenku yang mau lebih tahu dan lebih lanjut prediksi terkini men, mamenku semua bisa lanjut ataupun sambung ke WhatsApp aku men ya. WhatsApp aku cantumkan di bawah, nomor kalian chat elemen atau kalian chat P tes bang minta bil gitu-gitulah kira-kira men ya. Oke men, terima kasih banyak untuk semua para mamenku men ya. Nggak lupa tetap yang tadi ku bilang men ya, support men, dukung channel-channel yang kalian suka lah men ya. Dukungan itu gratis men ya. Kalian dukung karya orang lain men, kalian support karya orang lain udah gratis, dapat pahala lagi men. Siapa yang nggak mau dapat pahala gratis pula lagi men ya. Jangan dosa-dosa terus kalian cari men ya. Oke men, jangan lupa kalian like, kalian komen, subrek, dan terpenting hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan berita-berita aku men, video-video aku tuh selanjutnya men. Next kita tutup pertemuan kita di video kali ini men. Salam pemersatu dari aku men, salam bravo men.